Aku pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, kan ku ampuni dosanya. kenapa ibu masih ingat masalah kau itu? Mengingat orang yang sudah tak ingat lagi kepada kita. Tapi ku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Masih amanah, Bu? Minta Sita keluar mengatakan cerita. Mintarsin masih suka mengambil umpan setan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah bekerja sekarang? Biarlah Nato, kalau dia sudah tahu, kepandaiannya tidak sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mau mengatakan kan kalau gajiku tidak cukup untuk biaya hidup kita. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Abi minta sih, nampaknya belum mau bersuami Nato. Tapi dari pihak lelaki itu, terus menyiksa ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Uang Nato, Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjual anak sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin karena itu penuh dengan penderitaan ini. ayahku seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang berlimpah, mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, bagi pokok yang diterpa angin kencang, buahnya gugur. Itu semua karena uang, Narto. Tidak, Narto, tidak. Ibu tidak mau terkena dua kali. Ibu tidak mau adikku Mintarsi bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah ibu saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa keduanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Narto? Adikmu Mintarsi hanya seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang susah. Kita tidak punya uang di rumah. Apalagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Mintarsi ikut menderita. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit pedihnya kehidupan. Tapi kita harus bisa mengatasi kesulitan ini, Bu. Mesti. Ini kewajibanku sebagai seorang abang. Aku harus lebih kerja keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja cukup, Narto. Sesudah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Nak. Aku kawin, Bu. Belum bisa memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri saat ini. Sebelum saudara-saudaraku senang, dan ibu ikut mengejar kebahagiaan atas jerih payahku nanti. Tapi ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasib ibu bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Pada malam hari raya dia pergi dulu. Tak
Tapi Bu, lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. Namun, lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena mungkin katanya bulan depan dia akan naik gaji. Wah, betul itu, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Tapi aku yakin kalau ia mau berusaha, pasti ia akan berguna bagi masyarakat. Oh iya, siapa gadis yang sering boleh bersepeda bersamamu? Aku, itu cuma teman kerja. Tapi ibu rasa dia panas sekali buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Aku, buat apa memikirkan kalian sekarang? Mungkin kalau 10 tahun lagi, kalau semuanya udah beres. tapi kalau mutasi nanti kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Sudahlah, Bu. Ayah pergi pada malam hari raya seperti ini. Memeluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menuju Bu. Dan Tidak. Ya, Agak lambat hari ini, Mu. Gimana kau berbuka puasa tadi? kerja lembur. Tadi aku buka puasa bersama ibu kantor. Tapi biar aku buat tahu-tahunya baca nanti. Mana dia Bu? Mengantarkan jahitan, Mu. Kan ada kabar aneh nih. Tadi aku berjumpa dengan orang tua yang mirip dengan ayah. Waktu Pak Tikto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan orang itu. Kira-kira berumur 60 tahun. Kemudian orang itu menyembunyikan diri dari banyak orang. tidak mungkin dia ada di sini. Ibu kira juga ia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah puluhan tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi di sini anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayah. Apalagi sesudah perang seperti saat ini. Gimana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa yang sebenarnya, Bu? Waktu ayahmu masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, Maimun. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan Selama itulah hari raya ini, berapa hari kau libur, Mun? Hari baru. Oh iya, hampir lupa ibu masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja.
itu kapan, Mun? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam setengah 7. Gimana penampilannya? Tidak begitu bagus lagi rupanya. Pakaiannya sudah copot cantik dan kopiahnya juga hampir putih. Oh, gitu. Kau masih ingat lupa ayah, Bang? Tak ingat lagi aku. Semestinya Abang ingat karena pada waktu itu umur Abang sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, katanya ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Bentar sih, seharusnya sudah pulang. Jam berapa sekarang ini? Bang, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, sedangkan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia. Ah, baguslah itu. Kau harus mengumpulkan ilmu yang sebanyak-banyaknya agar dapat kau banggakan. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah bisa merasakan sekolah yang lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tapi kau Maimun, aku yakin jika kau mau berusaha lebih keras, kau akan bisa mengikuti tuntunan zaman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Sudah. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di situ tadi, Bang Narto, dengar gak dulu? Ya, aku dengar. Ada orang tua buru-buru di jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat terus ke arah rumah kita. Nampaknya sih seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya cukup tinggi. Coba aku lihat. Tidak, bangun. Tidak ada orang kelihatannya. Pada malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Aku lupakan saja apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami saling berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah, itu seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, kau Tina. Saleh, kau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya Tina, 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan tentunya ini anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar daripada ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Tina?
Tentu saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, kakimu masih lemas sekali, belum dapat berdiri. Dan tentunya Nona ini siapa? Saya Mintarsi, ayah. Oh ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi, sama seperti ibu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri juga tidak tahu harus mulai berbicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Rupanya anak-anak juga bertumbuh besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Ya, anak-anak semuanya sudah jadi orang yang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan teguh. Dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Juga Mintarsi. Dia sering membantu aku menjahit. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Seolah-olah belum puas menyeretku ke dalam kelembagaan curang. Saham-saham yang kau beli merosot semua nilainya. Sesudah itu, segala yang berjalan di dalam saya lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Gunarto, maukah kau memberikan segelas air buat ayah, nak? Ayah engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan segelas air buat ayah, nak? Baik, ayah. Maimun, kapan mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak punya ayah, Bu. Kapan kami mempunyai ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak punya ayah, Bu, katamu. Kalau kami mempunyai ayah, apa perlunya kami banting tulang selama ini? Jadi budak suruhan orang. Dan kalau kita mempunyai ayah, kenapa hidup kita melarat, Bu? Tapi, Bang, ibu saja sudah maafkan. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Dulu waktu aku kecil, aku pernah menangis di bangkuan ibu karena kelaparan dan juga penyakitan. Dan ibumu selalu bilang, ini semua salah ayahmu yang harus disalahkan. Dan jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah yang musuh sebenar-benarnya. Gunarto, Bang! Tapi, Bang, lihat ayah sekarang. Ia sudah tua, Bang Narto. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita merawatnya. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, dan ia kembali lagi ke sini dan kita harus merawatnya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu kepada ayahmu, nak. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah kandung. Memang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari itu aku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku.
Tapi ternyata sekarang, ya benar katamu Narto. Aku seorang tua dan tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di tempat ini. Tapi biarlah aku terjerumus ke dalam kesengsaraan. Aku tidak akan mengganggu kalian. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto? Aku orang kaya yang pernah beruntung. Orang kaya yang mempunyai uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang diusir oleh anak kandungnya sendiri. Tunggu dulu ayah. Jika Baldana tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah pada orang tua yang tidak berarti ini. Dan karena ada orang tua yang masuk dalam rumah kita, dan ia mengaku kalau ia ayah kita, lalu sebut kalau ia ayah kita. Ia tidak kita kenal, sama sekali tidak. Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kau membela dia, ingat. Aku yang besarkanmu selama ini. Ayahmu sebenarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Dan Bang. kau, jangan pula ikut membela dia. Aku yang selama ini bertindak menjadi ayahmu. Mungkin dulu kau tidak akan pernah merasakan pahit getihnya kehidupan. Karena kita tidak punya seorang ayah. Baiklah, demi saudara-saudaraku, jangan sampai seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan ketenangan anakku saja. Biarlah aku pergi. Tidak ada jalan untuk kembali. Tunggu dulu, ayah. Apa ayah sudah makan? Apakah ayah punya uang? Ayah, kemana ayah akan pergi sekarang? Tapi jalan aku dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Ya, sudah 3 hari aku di depan sana. Aku malu sebenarnya untuk masuk ke dalam rumah ini. Rumah yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terayun kembali. Sebenarnya aku tak sanggup untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Pada malam hari raya seperti ini, ia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang diterpa angin kencang. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang Narto, tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, Bang. Sudah semestinya kita semua saling memaafkan. Apakah Bang tidak mempunyai rasa kasihan terhadap ayah? Kemana, Bang? Kemana ia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang sudah tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh ayah pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, aku atau dia.
diriku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang.